Hai Crash Troopers, Babang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Dunia emang nggak ada habisnya buat kita kupas ya. Seperti video kali ini yang bakal bikin kalian kaget kalau tempat-tempat ini beneran ada loh di bumi. Di Iriyama, Gunma, Jepang, terdapat pemandian air panas bernama Shiriaki yang berada di alam liar dengan suasana pedesaan di mana airnya mengalir langsung dari dasar sungai. Di pemandian ini, kita perlu menemukan sendiri aliran air yang suhunya sesuai dengan daya tahan tubuh kita. Area pemandian ini tidak dilengkapi dengan area ganti baju dan juga tidak ada biaya masuk yang dikenakan, karena memang tidak ada pengontrolan seperti tempat wisata umum lainnya. Namun, ada yang unik dari pemandian ini guys. Konon orang-orang yang mengalami masalah di sekitar area pantat dapat sembuh dengan berendam di air sungai yang hangat. Karena itu pula, pemandian ini dinamakan Shiriaki, yang berarti membakar pantat. Mandi di pemandian udara terbuka merupakan pengalaman menarik yang tidak boleh dilewatkan. Menikmati mandi di tengah suasana asri pedesaan dengan semilir angin yang menyapa tentu merupakan bentuk relaksasi tersendiri untuk orang-orang yang terbiasa hidup dengan berbagai hiruk-pikuk di kota besar. Cus ke Jepang nggak nih? Selanjutnya ada Salar de Uyuni di Bolivia, yang merupakan dataran garam terbesar di dunia dengan luas 10.582 km persegi. Diperkirakan kalau Salar de Uyuni ini mengandung 10 miliar ton garam, dan sekitar kurang lebih 25.000 ton garam diperoleh tiap tahunnya. Selain itu, setiap bulan November, Salar de Uyuni menjadi daerah hunian burung flamingo Chili, Andes, dan James. Ini adalah lokasi geografis yang unik dan indah, dengan langit biru cerah, angin kencang, dan suhu dingin. Rumah bagi jenis flamingo merah muda langka, formasi batuan aneh, gunung berapi, dan laguna dengan palet warna yang menakjubkan. Hamparan danau yang bisa dipijak terlihat begitu jernih sehingga membuat pantulan langit di atasnya. Fenomena seperti itulah yang membuat Salar de Uyuni dijuluki cermin raksasa. Refleksi dari Uyuni ini menunjukkan keindahan intrinsik dataran garam. Pantulan yang dihasilkan oleh air yang membanjiri daerah tersebut di musim hujan adalah peran utama di mana langit bertemu dengan bumi membentuk fata morgana yang tak terbatas. Di Kyoto, Jepang, ada sebuah hutan bambu nan eksotis, yaitu hutan bambu Arashima yang cantik dan luas seperti tak ada habisnya. Kita juga dapat melihat monyet-monyet Makau yang merupakan satu-satunya tipe endemik di Jepang. Hanya sebentar berjalan kaki, deretan pohon bambu yang menjulang tinggi mulai menyapa. Hutan ini begitu tertata, ada jalan setapak cukup lebar yang bisa dilewati wisatawan dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Sedangkan pohon bambunya tumbuh subur di kanan dan kiri jalan. Hutan ini begitu fotogenik dengan bambu-bambunya. Sekarang ke Waitomo Glowworm Caves di Selandia Baru yang pertama kali dijelajahi tahun 1887 oleh Fred Mace dari Inggris dan kepala suku Maori setempat bernama Tane Tinorou. Mereka memakai rakit ditemani lilin mengikuti aliran sungai masuk ke bawah tanah. Di dalam gua terlihat keajaiban berupa bintik-bintik menyala di kegelapan. Itu bukanlah lampu guys, melainkan cacing yang bisa menyala. Dengan nama latin cacing ini adalah Arachnocampa luminosa. Luminosa artinya karena bisa menyala, dan Arachnocampa karena cacing ini seperti laba-laba yang bisa mengeluarkan benang jerat-jerat. Bagian tempat cacing ajaib ini tumbuh dibiarkan gelap total. Pemandu hanya berbekal senter, dan wisatawan hanya mengikuti bintik lampu yang dipasang di samping trek. Kilauan cahaya memukau yang pastinya memanjakan tiap pasang mata wisatawan yang berkunjung ke sana, membuat suasananya seperti di negeri dongeng ya. Buat kalian yang takut cacing, sepertinya keindahan ini tidak akan menghalangi niat kalian untuk menjadikan Glowworm Caves sebagai destinasi liburan kan? Karena dijamin keindahan yang disuguhkan di sana berkali-kali lipat dibanding yang kalian lihat di foto atau video.
Selanjutnya kita ke gurun pasir Danau Kil yang terletak di sebelah timur laut Ethiopia. Di sana ternyata menyimpan keajaiban alam yang tak banyak diketahui. Di jantung gurun pasir tersebut ada sebuah kawah gunung berapi yang memiliki pemandangan menakjubkan, yaitu Dalol. Walaupun menyimpan keindahan yang luar biasa, ternyata Dalol bukanlah tujuan wisata yang cukup populer. Mengingat Dalol merupakan salah satu tempat paling terpencil di muka bumi. Sangat sedikit penduduk yang tinggal di sekitar tempat ini. Sampai-sampai Dalol dijuluki sebagai kota hantu. Belum lagi, Dalol disebut-sebut sebagai salah satu tempat terpanas di muka bumi. Suhu di sana bisa mencapai 41,1 derajat Celcius. Suhunya yang tinggi beserta gas beracun yang siap menyembur sewaktu-waktu dari salah satu geyser menjadikan Dalol sebagai tempat menakjubkan sekaligus juga membahayakan nyawa. Landscape dataran Dalol terdiri dari sumber air panas dengan kandungan asam tinggi, bukit belerang, gundukan garam, dan geyser yang sesekali menyemburkan gas. Sekilas pandang, Dalol tampak seperti danau dengan air hijau yang cantik. Warna hijau terang dan kuning menyala di kolam-kolam asam itu disebabkan karena kandungan sulfur, besi, dan mineral yang tinggi. Selain itu, pemandangan di sekitarnya memang sangat mengagumkan, dengan batu-batu serupa karang berwarna kuning dan oranye. Tempat unik selanjutnya berada di Midway Geyser Basin, Yellowstone, tepat di sebelah utara Old Faithful, yakni Grand Prismatic. Grand Prismatic merupakan mata air terbesar dan paling berwarna di Taman Nasional Yellowstone. Dengan keliling 300 meter, membuat tempat ini terlihat seperti danau daripada mata air, dan menempatkan Grand Prismatic Spring sebagai mata air terbesar ketiga di dunia, dengan suhu rata-rata 160 derajat Fahrenheit. Grand Prismatic Spring menawarkan salah satu pemandangan paling menakjubkan di Taman Nasional Yellowstone dengan cincin warna-warni yang dimilikinya. Hal tersebut disebabkan oleh mikroba Archaea yang menyukai panas dan menempel di tepinya dengan spesies berbeda. Mereka berkumpul sehingga membentuk pelangi. Jika kalian berkesempatan mengunjungi tempat ini, jangan sekali-sekali mencoba mencelupkan jari atau tubuh ke sana ya. Memang kalian tidak akan langsung tewas seketika. Namun setelah 2 hingga 3 hari, kamu akan mati karena dehidrasi. Kulit akan mengelupas dan tidak lagi mampu mengatur retensi air. Selanjutnya kita ke Belanda ya guys, tepatnya di Provinsi Overijssel, kota Giethoorn, di mana pada umumnya penduduk kota menghabiskan hari-hari dengan tanah beraspal. Namun di Giethoorn, penduduknya mengapung melalui kanal. Kota Giethoorn memiliki kanal sepanjang 6,5 km dengan rumah-rumah tradisional khas Belanda di sekelilingnya. Dibangun tanpa jalan raya, serangkaian saluran air dan jembatan menghubungkan 2.400 penduduk kota. Infrastruktur air yang luar biasa ini memberikan julukan Little Venice. Penduduk di kota kecil ini biasa menggunakan perahu kecil sebagai sarana transportasi atau berjalan melalui jembatan. Bagi para wisatawan yang mengunjungi tempat ini, mobil atau bus harus diparkir di luar kota. Kehidupan kota tanpa aspal artinya tidak ada kemacetan, dan hal itu merupakan dambaan para penduduk yang tinggal di kota-kota besar. Kebisingan kendaraan bermotor tentu tidak akan terdengar. Yang ada hanyalah kota yang dikelilingi pepohonan dan sungai-sungai yang mengalir jernih.